Ranks kuota DIPA di beberapa Polda, disclaimer terlebih dahulu, itu dicek berdasarkan untuk ranks kuota sekitar 4 atau di bawah 500-an, itu ada di Polda. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini Mimin akan berbagi info seputar kuota Polri untuk di jalur Akpol, Bintara maupun di jalur Tamtama. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Sebelumnya Mimin akan menjelaskan kuota DIPA secara global untuk di jalur Akpol, yaitu sekitar 175 orang yang terdiri dari 150 orang untuk pria dan 25 orang untuk wanita. Kemudian untuk di jalur Bintara, yaitu sekitar 11.531 orang yang terdiri dari Bintara PTU Pria dan Bakumsus Pria sekitar 10.529 orang, Bintara Brimob itu sekitar 500 orang, kemudian Bintara PTU Wanita dan Bakumsus Wanita yaitu sekitar 402 orang, kemudian Bintara Polair sekitar 100 orang, kemudian untuk di jalur Tamtama Polri sekitar 161 orang yang terdiri dari Tamtama Brimob sekitar 1.500 orang, kemudian Tamtama Polair sekitar 101 orang. Kemudian ranks kuota DIPA di beberapa Polda, disclaimer terlebih dahulu, untuk ranks kuota DIPA di beberapa Polda ini itu dicek berdasarkan jumlah peserta atau pendaftar, kemudian sisa peserta yang masih bertahan atau tersisa sampai saat ini, kemudian ranks kuota DIPA yang diperoleh oleh masing-masing Polda dari tahun ke tahun. Jadi kuota DIPA tiap Polda itu hampir tiap tahun itu bisa berubah. Ada yang nanti bisa bertambah, ada yang masih sama, ataupun ada juga nanti yang bisa berkurang sesuai dengan kebutuhan Polda masing-masing. Kemudian di sini Mimin akan menjelaskan range kuota di beberapa Polda berdasarkan jumlah pendaftar dan kuota DIPA. Untuk range kuota sekitar 4 atau di bawah 500-an atau mungkin bisa nyentuh ke 500-an itu ada di Polda Aceh, kemudian ada di Polda Kaltim. Kemudian beberapa Polda yang range-nya sekitar 300-an itu ada di Polda Riau, kemudian ada di Polda Lampung, kemudian ada di Polda Sulsel, ada di Polda Sulut, ada di Polda Sulteng, ada di Polda Sultra, ada di Polda Sulbar. Kemudian untuk beberapa Polda yang tidak disebutkan ini, jadi rata-rata range kuotanya itu sekitar 2 sampai 300-an. Jadi di sini ada Polda Sumsel, Jambi, Bengkulu, Babel, Kepri, Banten, DIY, NTB, NTT, Kalteng, Kalsel, Gorontalo, Maluku Utara, Kaltara, dan di Polda-Polda lainnya. Nah, untuk ranks kuota yang agak mending itu ada di Polda PMJ. Jadi ranks kuotanya itu sekitar 6 sampai 700-an. Jadi bisa lebih dari itu. Kemudian ada di Polda Jabar dan Polda Jateng. Jadi ranks kuotanya itu sekitar 7 sampai 800-an. Kemudian terakhir yang terbanyak itu ada di Polda Jatim. Jadi range-nya itu sekitar 8 sampai nyentuh ke 900-an. Ingat, ini adalah range kuota berdasarkan jumlah atau sisa peserta yang masih bertahan sampai saat ini. Jadi untuk ranks kuota ini itu bisa berubah apabila di Polda teman-teman itu nanti mendapatkan kuota tambah atau kuota khusus. Nah, untuk perhitungan nilai akhir ini bisa teman-teman cek linknya itu di pin komentar di video ini ataupun di pin komentar di video-video sebelumnya. Jadi nilai minimal, nilai tengah, dan nilai maksimal ini itu dihitung berdasarkan beberapa persentase. Jadi apabila rata-rata nilai teman-teman misalkan 60 di sini, berarti pada saat sidang akhir jadi kurang lebih nanti akan sama atau mirip. Apabila range rata-ratanya sekitar 63, berarti pada saat sidang akhir nanti juga hampir sama, yaitu sekitar 63. Untuk yang merah ini itu untuk di jalur Akpol, kemudian yang kuning ini untuk di jalur Bintara PTU atau Brimob, kemudian yang biru ini untuk di jalur Bakumsus, kemudian yang hijau ini untuk di jalur Tamtama Polri. Kemudian banyak juga dari teman-teman yang bertanya apakah kuota DIPA Polri itu bisa bertambah. Jadi kuota DIPA Polri ini dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Dan juga itu bisa berubah sesuai dengan kebutuhan. Mengingat Polri itu juga masih dibutuhkan dalam menjaga sistem ketertiban, keamanan, adanya anggota Polri yang pensiun dan lain sebagainya. Jadi masih ada kemungkinan kuota DIPA itu bisa bertambah, yaitu ditambah dengan kuota tambah. Jadi peluang atau kesempatan terakhir atau final ini, apabila ranking atau peringkat teman-teman itu agak tengah ke bawah, itu berharap semoga dapat kuota tambah. Rata-rata untuk kuota tambah itu biasanya bisa didapat oleh teman-teman yang ikut di jalur Bintara PTU atau umum, kemudian di jalur Wan atau Bakumsus Wanita, kemudian di jalur Bintara ataupun Tamtama Polair. Jadi apabila ada kuota tambah, ini sangat-sangat berpengaruh untuk teman-teman yang menggunakan ranking per Polda. Jadi rankingnya nanti bisa naik. Tapi untuk per Polres itu pengaruhnya tidak terlalu signifikan, karena kan nanti misalkan dapat kuota tambah itu akan dibagi dengan beberapa Polres yang ada dalam satu Polda itu. Untuk menghitung nilai akhir, teman-teman bisa cek link hitungnya ada di pin komentar video ini. Kira-kira nilai akhir teman-teman itu sudah aman atau tidak? Nilai minimal,
atau nilai maksimal ini apakah aman atau tidak, itu nanti tergantung dari jalur yang teman-teman ikuti, nilai dari saingan teman-teman, dan kuota yang diperoleh oleh Polda ataupun Polres teman-teman. Jadi untuk masalah nilai minimal dan nilai maksimal ini nanti akan ketahuan pada saat sidang kelulusan akhir, pada saat nilai semua peserta itu di ranking dari ranking pertama sampai ranking terakhir. Nilai batas minimal itu tergantung dari kuota yang didapat. Untuk rumus di sini persentasenya dari berbagai macam persentase di sini. Jadi kalau misalkan rata-ratanya udah bagus di sini sekitar misalkan 63, pasti nanti saat sidang kelulusan akhir juga rata-ratanya tidak akan jauh dari nilai ini. Kemudian di sini Mimin akan menjelaskan ranks kuota Polda terbanyak, kuota Polda yang kemungkinan masih sama atau mirip-mirip dengan di tahun-tahun sebelumnya, ataupun Polda dengan kuota yang naik atau Polda dengan kuota yang turun. Yang bisa dikategorikan mendapatkan kuota terbanyak, kuotanya bisa naik, yaitu rata-rata ada di Polda Jawa, Polda Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian ada Polda PMJ. Untuk kuota Polda terbanyak kemungkinan di sini ada di Polda Jatim, jadi kemungkinan nanti akan naik. Kemudian disusul Jabar dan di Polda Jateng, jadi kemungkinan di sini kuotanya akan naik. Untuk di Polda Jatim, ranks kuotanya ini bisa mendapatkan jatah kuota sekitar ranks kuota yang nanti akan didapat sekitar mungkin 700 lebih, 800 lebih, bahkan sampai nyentuh 900 lebih. Kemudian berikutnya, untuk ranks di Polda Jabar ini juga ada kenaikan, jadi ranks kuotanya kurang lebih sekitar 6 atau 7 atau sampai nyentuh 800-an. Jadi teman-teman kalau misalkan di Polda Jabar menggunakan kuota Polda, berarti teman-teman paling tidak minimal berada di range sekitar 7 atau 800-an agar aman. Kemudian kuota yang kemungkinan nanti akan juga naik di Polda Jateng, jadi paling tidak range-nya sekitar 6 atau 7 atau 8. Paling tidak kalau misalkan nanti di Jateng menggunakan kuota Polda, berarti teman harus berada dalam range sekitar 7 sampai 800-an. Kemudian berikutnya ada Polda PMJ. PMJ ini juga kemungkinan akan naik 6 atau 700-an. Kemudian beberapa Polda yang kemungkinan range kuotanya itu masih sama atau bisa dikategorikan masih mending ataupun mungkin turun sedikit, yaitu ada di Polda Aceh. Jadi rank di Polda Aceh ini 3 atau sampai 400-an. Jadi paling tidak teman-teman nanti kalau misalkan pakai kuota Polda, ya berarti harus paling mentoknya berada di rank sekitar 400-an. Polda berikutnya yang mungkin kuotanya masih sama atau mungkin seandainya turun itu turun sedikit, yaitu Polda Sumut. Ini masih agak mending, jadi rank kuotanya sekitar bisa nyentuh 4 atau sampai 500-an. Kemudian rank kuota yang kemungkinan nanti masih sama atau mungkin naik atau turun sedikit itu di Polda Kalbar ataupun Kalsel. Jadi rank kuotanya sekitar 3 atau 400-an. Jadi paling tidak teman-teman itu kalau misalkan pakai ranking Polda minimal ada di rank sekitar 3 sampai 400-an. Kemudian di sini ada Polda Papua. Nah, di Polda Papua ini juga kemungkinan nanti akan naik. Kenapa kok naik? Karena di Polda Papua di sini ada pembangunan Polda baru ataupun provinsi baru. Untuk Polda-Polda yang tidak disebutkan, jadi kemungkinan nanti ada beberapa perubahan atau kuotanya mungkin bisa turun. Semoga aja di Polda teman-teman itu tidak kena ke kuota yang turun, semoga aja kena ke kuota yang naik, atau semoga aja di Polda teman-teman itu bisa kuotanya bertambah atau dapat kuota hibah ataupun dapat kuota khusus. Kemudian apakah pendidikan Polri di tahun ini itu kemungkinan akan dibagi menjadi 2 gelombang lagi dengan di tahun depan, mengingat sisa peserta yang masih banyak, jadi ada kemungkinan untuk kuota di tahun ini itu bisa dipecah pendidikannya menjadi 2 gelombang, yaitu gelombang kedua 2023 dan gelombang pertama 2024. Tapi kita lihat nanti. Kenapa kok seperti itu ya? Ada banyak faktor yang bisa kemungkinan dipecah menjadi 2 gelombang, yaitu keterbatasan tempat pendidikan di SPN ataupun Sepoluan atau di tempat pendidikan yang lainnya. Tapi untuk kuota itu biasanya tetap diambil dari kuota utama, yaitu untuk di jalur Bintara sekitar 11.531. Kemudian untuk di jalur Tamtama sekitar 1.601. Berdoa saja semoga di Polda teman-teman itu kuotanya naik, dapat kuota tambah, dapat kuota khusus ataupun kuota hibah. Kemudian apakah tahun depan masih ada seleksi penerimaan Polri? Jadi dari tahun ke tahun untuk seleksi penerimaan Polri itu biasanya masih ada. Mengingat Polri itu juga masih dibutuhkan dalam sistem pengamanan, adanya nanti anggota yang akan pensiun, kemudian juga sebagai persiapan untuk pemilu, terus pembangunan ibu kota baru, kemudian pembangunan Polda baru, dan lain sebagainya. Jadi untuk teman-teman yang masih mau ikut tes Polri, silahkan nanti persiapkan diri mumpung dari sekarang. Nah, itu aja yang bisa Mimin share di video kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar ataupun bisa DM ke IG ini. Kurang lebihnya Mimin minta maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.